Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Rahayu ing pemanggih. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon. Sudah sampai pada pupuh yang kedua dan pasal yang ke-6. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja saya bacakan teks aslinya. Tataning negara rusak, kenoro projo nandang kingkin, saking agenging dosanira sineret pradoko yakti kya pinutus hukum kalis ewa jene taksen larung para muda sigra krodha amrang sabda nyuwun adil pinantu sang senopati aloga. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pasal yang ke-6 ini, apa yang dimaksudkan oleh pengarangnya? Tataning negara rusak. Sungguh luar biasa. Raden Ngabai Ronggowarsito yang buku ini diciptakan pada tahun 1842 sudah bisa memperkirakan jauh ke depan bahwa pada suatu ketika ada tataning negara rusak. Di dalam pasal terdahulu dijelaskan setelah terjadi sebuah huru-hara besar secara nasional, yaitu sebuah pemberontakan G30 PKI yang menelan jenderal-jenderal sebanyak 8 dan orang-orang yang tidak bersalah. Akhirnya setelah peristiwa itu terjadi, maka terjadi kerusuhan di negara ini yang sungguh miris dan sungguh sangat dahsyat. Karena pembunuhan ada di mana-mana tanpa ada hukum yang berlaku. Sehingga jutaan orang menjadi korban. Inilah yang disebut dengan tataning negara rusak. Karena seakan-akan hukum sudah tidak berlaku. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah pasca pemberontakan G30 PKI, Keh Noro Projo Nandang Kingkin. Keh di sini adalah akeh. Akeh artinya banyak. Noro Projo adalah para pegawai-pegawai yang telah pernah menjabat di pemerintahan. Nandang kingkin artinya nandang kesusahan. Selalu dihantui oleh rasa takut karena dia melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu saking agenging dosanira disindir oleh pengarang ini karena mereka pernah melakukan dosa-dosa disebabkan adanya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya sebuah pembunuhan dan pertikaian sesama bangsa ini sehingga membawa jutaan korban. Inilah disebutkan oleh pengarangnya Raden Ngabai Ronggowarsito saking agenging dosanira disebabkan karena besarnya dosa-dosa yang dia lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Disebutkan Sineret Pradoko Yakti,
banyak para noroprojo, pegawai-pegawai pemerintahan, pejabat-pejabat, baik itu yang sifatnya pejabat biasa maupun pejabat tinggi, banyak yang sineret pradoko yekti, mereka diindikasikan terlibat di dalam peristiwa-peristiwa itu. Oleh sebab itu, Gio Pinutus hukum kalis. Pinutus di sini adalah putus. Putus di sini adalah ketentuan. Gio Pinutus artinya mereka diputus. Hukum kalis tidak bisa mereka itu terbebas dari hukuman. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi masih banyak mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar di dalam peristiwa itu, yang seakan-akan mereka itu kalis dari hukuman. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum karena perilakunya itu, maka ewadene taksih delarung. Artinya taksih delarung artinya masih saja mereka itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, para muda sigro kredo. Akhirnya para pemuda yang tergabung di dalam kami dan kapi, para mahasiswa, mereka melakukan demo besar-besaran untuk menuntut agar orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu diadili dan mereka tidak bisa kalis dari hukuman. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya demo yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung di dalam kami dan kapi itu akhirnya diperhatikan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di atas. Karena apa? Karena amrang sabdo nyuwun adil. Para mahasiswa, kami, kapi, dan elemen-elemen masyarakat yang lain, hanya mereka itu menuntut nyuwun adil, minta agar keadilan ini ditegakkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka ini bisa melakukan sebuah demo besar-besaran karena disaranai atau diberi jalan oleh orang-orang tertentu, yaitu Binantu Sang Senopati Alogo. Artinya mereka diberikan sebuah jalan, dibantu oleh Sang Senopati Alogo, tidak lain adalah pimpinan-pimpinan angkatan darat pada waktu itu. Kemungkinan yang dimaksudkan oleh Raden Ngabeyi Ronggowarsito, Binantu Sang Senopati Alogo, ini kemungkinan adalah munculnya Jenderal Soeharto atau munculnya Jenderal Nasution. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya sendiri setelah membaca ramalan ini terheran-heran. Begitu hebatnya Ngabeyi Ronggowarsito membuat sebuah karangan yang telah dibuat pada tahun 1842, bisa menjangkau sampai terjadi pada tahun 1966 atau 1967. Lebih dari 200 tahun jangkauan jarak antara terciptanya sebuah ramalan ini dengan kejadian yang berlangsung. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan pasal yang ke-7.
Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.